Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jatuh Moto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Jika nanti di tengah-tengah video atau setelah menyaksikan video kami, teman-teman ingin melakukan pembelian kendaraan Toyota, teman-teman bisa membeli kendaraan Toyota baru dengan menghubungi salah satu tim kami. Nomornya ada di bawah ini. Kemudian jika teman-teman ingin menjumpai kami di medsos lainnya seperti Instagram, kemudian teman-teman juga ingin mendukung kami, mendukung Jatuh Moto secara finansial, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kita akan sedikit melakukan perubahan sederhana pada area interior kendaraan Toyota All New Raiser ya. Kendaraan All New Raiser sendiri sebelumnya pernah kita bahas di beberapa video kami sebelumnya ya. Di video review tersebut kita bisa menemukan bahwa interior Raiser itu sebenarnya cukup elegan, mewah, MID-nya juga bagus, tampilannya juga bagus. Namun kita menemukan ada satu poin yang menjadikan interior Raiser itu terkesan biasa saja. Di video kali ini kita akan coba ubah bagian itu agar bagian tersebut menjadi lebih bagus, lebih elegan seperti mobil-mobil premium pada umumnya. Bagian apa kira-kira yang bisa diubah dari Toyota All New Raiser? Langsung aja kita bahas videonya. Kita sudah ada di dalam kendaraan All New Raiser ya. Ini adalah salah satu interior dari Raiser. Kita bisa menemukan bahwa interior Raiser itu cukup bagus, elegan, mewah, MID-nya baru. Kemudian steeringnya juga bagus dengan kombinasi emblem GR atau Gazoo Racing. Kemudian dia sudah menggunakan head unit tipe floating yang cukup lebar juga, cukup besar. Kemudian di area bawah juga ada warna hitam dan ornamen silver yang memang terkesan elegan. Kemudian airbag juga ada di driver, kemudian di passenger, kemudian di pilar-pilar depan juga sudah ada. Namun hari ini kita menemukan bagian Raiser yang kayaknya kurang elegan jika dibandingkan dengan keseluruhan interior ini. Bagian interior dari Raiser yang menurut kami kurang itu ada di bagian laci. Ini tentu saja penilaian secara pribadi ya dari kami sendiri, tapi menurut kami memang nggak sesuai lacinya Raiser dengan keseluruhan interiornya yang sudah bagus ya. Jadi kalau kita buka laci dari Raiser ya, dia itu kalau dibuka langsung jatuh ya. Ini tentu saja kurang bagus, kurang menarik kalau menurut kami, karena model laci seperti ini biasanya dimiliki oleh mobil-mobil mid ke bawah ya, seperti Agya, Calya, Avanza, itu tipe lacinya seperti ini ya. Sedangkan Raiser yang tampilannya sudah dibikin mewah, sudah dibikin elegan interiornya, kenapa kok lacinya masih seperti ini ya, tidak ada penahannya. Padahal jika kita memperhatikan lebih seksama pada desain dari laci Raiser itu memiliki knob ya, atau tempat untuk memasang soft opener yang bisa membuat laci Raiser itu menjadi soft saat akan dibuka, jadi nggak langsung jatuh begini ya. Tapi masalahnya tempat dari soft opener ini, knob-nya ini tidak dipakai, dan kita tidak bisa menemukan soft opener pada kendaraan Raiser. Kita bandingkan laci dari Innova V, di mana ini mobil yang mid ke atas ya. Jika kita buka lacinya, dia bisa terbuka dengan lembut ya. Jadi dia nggak langsung jatuh, dia bisa terbuka dengan lembut. Kalau kita perhatikan dengan seksama, untuk laci dari Innova dia ditahan oleh semacam shock breaker plastik
yang digunakan untuk menahan laci saat dia dibuka, sehingga dia bisa terbuka dengan lembut. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, untuk Innova sendiri dia memiliki nok atau tempat pemasangan shock breaker ini yang sama atau hampir sama ya dengan Raize. Kita akan coba nanti shock dari Innova ini apakah bisa dipasang pada Raize, apakah ini noknya sama sehingga bisa ditukar shocknya, sehingga nanti harapannya saat kita membuka laci Raize bisa terbuka dengan lembut karena ditahan oleh shock pada laci. Untungnya kita ada salah satu stok spare part, ini shock absorber milik Innova V juga, kebetulan kita ada. Shocknya atau tube-nya itu bentuknya seperti ini ya, jadi dia bekerja saat ditarik ya, jadi saat tertarik dia bekerja. Kalau ke atas dia tidak bekerja, jadi dia tetap ringan, sedangkan kalau ditarik ke bawah dia akan bekerja menahan tarikan ke bawah. Sehingga kalau dipasang dia untuk menutup tetap ringan, tapi saat dibuka dia akan menahan bukaan supaya bukanya menjadi lebih soft atau lebih lembut. Apakah shock Innova ini bisa dipasang pada Raize? Kita coba. Sekarang kita akan lepas lacinya untuk kemudian dicoba apakah bisa cocok dengan shock milik Innova ya. Setelah bisa terlepas, kita akan coba ya masukkan shock, lubang shock ini ke nok milik Raize ya. Sayangnya untuk lebar dari lingkaran milik shock Innova sama noknya Raize ini nggak sama, sehingga dia bisa lepas atau terpasang dengan mudah karena nggak ada pelindungnya, karena ukuran lingkarannya ini terlalu besar. Hal ini juga bisa dimaklumi karena memang ini milik mobil lain ya, milik Innova, sedangkan kita inginnya coba pada kendaraan Raize. Karena sudah kita lepas, kita akan coba kita carikan pengunci supaya shocknya ini bisa terkunci di nok milik Raize, sehingga kita bisa coba apakah shock ini bisa berfungsi dengan baik di laci Raize, sehingga laci Raize bisa menjadi soft opening ya. Saya ada sebuah ring karet, nanti ukurannya saya tulis saja ya. Ini akan kita coba untuk mengunci shock milik Innova di noknya Raize. Ini tinggal kita masukkan aja, bisa pas ya diameternya, dan shocknya ini akan terkunci sehingga dia tidak lepas walaupun posisinya bergoyang seperti ini. Tadi kita sudah coba yang lubang bawah ini yang masuk ke laci. Sekarang kita akan coba lubang atas ini ya, yang masuk pada nok di dashboard. Kita akan coba masukkan. Untuk lubang atas ternyata pas ya, sama ukurannya dengan milik Innova, sehingga walaupun kita tidak kunci dengan ring seperti tadi, dia sudah kuat dan tidak terlepas walaupun bergoyang-goyang. Sekarang akan kita rakit ya lacinya. Pertama kita masukkan dulu, di shock ini ada 3 lubang. Yang tengah-tengah, yang nomor 2 ini kita masukkan pada nok di dashboard ya. Kita masukkan. Setelah shocknya terpasang, kita akan pasang kembali laci ya. Jadi 2 pengait di sini kiri kanan. Ini akan masuk pada di sini ya. Ini kiri kanan di dashboard. Tinggal dimasukkan aja. Setelah laci terpasang seperti ini, kita masukkan pengait shocknya ini pada nok Raize. Jangan lupa untuk dikunci dengan ring ya, atau kalau teman-teman punya pengunci yang lain juga nggak apa-apa ya. Kita pakai ring dulu sementara. Kemudian kita dorong lacinya supaya pengunci yang ada di laci bagian atas ini bisa terkunci. Sekarang kita akan coba hasilnya bagaimana kalau laci Raize ini kita akali ya, kita sulap menjadi soft opening seperti milik Innova ya. Jadi kalau lacinya kita buka,
dia akan turun dengan perlahan karena dia tertahan oleh shock yang sebenarnya milik Innova ya, kita pakai yang punya Innova. Untuk saat kita tutup, dia tidak ada hambatan ya, sama saja dia ringan karena memang shock laci itu cuma berguna saat terbuka lacinya. Sedangkan kalau kita tutup, dia tidak ada hambatan sehingga dia tetap ringan ya. Kira-kira seperti itu video kita kali ini. Menurut saya pribadi memang tidak sesuai ekspektasi awal ya. Saya berharap itu shock milik Innova bisa plug and play, di knocknya milik Raize ternyata yang bawah itu terlalu besar, sehingga kita perlu menambahkan lagi pengunci. Dalam hal ini saya pakai ring supaya bisa terpasang dengan baik ya. Untuk fungsi mungkin cukup bagus, bisa berfungsi dan secara pergerakan juga mulus seperti saat kita membuka laci milik Innova. Mungkin yang jadi pertanyaan saya pribadi di Raize, kenapa ada knock di laci tapi kita tidak menemukan shock yang bisa plug and play langsung terpasang pada laci Raize, sehingga kita harus coba milik Innova supaya bisa merasakan bagaimana jika laci dari Raize dibuat soft opening seperti milik Innova. Semoga video kali ini bermanfaat, teman-teman bisa like, kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ngobrol di kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa nemu shock di market share yang cocok langsung dipakai oleh Raize, bisa juga untuk memberi informasi pada kami di kolom komentar. Boleh di-share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu yang ada pemilik Raize yang ingin merasakan soft opening yang sementara ini masih menggunakan shock milik Innova V. Terima kasih telah menyaksikan video kami.